Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat di dalam kehidupan kita yang tidak mampu kita untuk menghitung-hitung nikmat itu. Maka jalan yang terbaik bagi kita adalah mensyukuri apapun nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hanya dengan rasa syukur kita itulah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan banyak tambahan nikmat di dalam kehidupan kita. Selanjutnya salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Materi pengajian kita pada malam hari ini adalah penghargaan Allah terhadap pemimpin yang baik. Kepemimpinan di dalam Islam diatur dengan suatu tatanan aturan yang dengan aturan-aturan itu diharapkan umat Islam dan hamba-hamba Allah yang beriman bisa menjalankan kepemimpinannya itu dengan baik. Kepemimpinan di dalam Islam itu meliputi banyak tingkatan. Dari kepemimpinan di level yang paling sederhana, yaitu kepemimpinan dalam kehidupan rumah tangga, kemudian kepemimpinan dalam kehidupan sosio-kultural masyarakat, sampai dengan kepemimpinan dalam organisasi dan tata pemerintahan. Secara umum Islam mengajarkan siapapun yang menjadi pemimpin hendaknya mereka dapat memimpin dengan baik sesuai dengan level kepemimpinannya. Kalau dalam kehidupan rumah tangga, pemimpin itu adalah suami. Maka hendaklah setiap suami menjadi pemimpin yang baik dalam rumah tangganya. Itulah yang disebut oleh Rasul dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dengan kalimat kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Siapapun yang memimpin dengan baik di level apapun dia memimpin, maka di dalam ajaran Islam dia akan diberikan penghargaan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Penghargaan pertama yang Allah akan berikan kepada setiap pemimpin yang baik itu adalah dimudahkan jalan hidupnya. Jadi siapapun yang memimpin dengan baik dalam kepemimpinannya, Allah akan berikan jalan kehidupan yang mudah bagi dirinya. Suami yang baik terhadap kepemimpinan rumah tangganya, ini akan Allah permudah jalan hidupnya. Hal ini sebagaimana yang termaktub di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah Ummul Mukminin. Dalam hadis ini Rasul bersabda, "Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi." Artinya siapapun yang mengurus suatu urusan dari umatku, lalu dia berlemah lembut dalam mengurusi urusan itu, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi jalan hidupnya. Jadi memimpin dengan lemah lembut, dengan santun, itu bahagian dari kepemimpinan yang baik. Siapapun yang memimpin dengan baik, maka janji Allah melalui Rasulullah SAW, Allah akan beri kemudahan-kemudahan jalan hidupnya. Kalau dalam kehidupan rumah tangga misalnya, sering sekali ada kesusahan-kesusahan, maka seorang pemimpin rumah tangga harus mengintrospeksi dirinya. Jangan-jangan kepemimpinannya dalam kehidupan rumah tangganya itu ada yang kurang baik. Barangkali dia kasar dengan istrinya, barangkali dia kurang peduli pada anak-anaknya, sehingga itu berdampak kepada jalan hidupnya. Karena siapapun yang memimpin kepemimpinan dalam hidupnya, kata Nabi, Allah akan berikan kemudahan di dalam dia menjalani kehidupannya. Sehingga kalau ada kesulitan-kesulitan di dalam hidup yang dirasakan oleh seorang hamba, salah satu yang harus dia evaluasi itu adalah bagaimana cara dia menjalankan kepemimpinan di level yang paling rendah, yaitu sebagai suami. Kemudian yang kedua, penghargaan yang Allah akan berikan kepada para pemimpin yang baik adalah dipenuhinya oleh Allah kebutuhan dari orang-orang yang menjalankan kepemimpinan dengan baik. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi dari sahabat Abu Maryam Al-A'zadi. Jadi pemimpin yang baik di level apapun dia memimpin, ini akan Allah penuhi apa yang menjadi kebutuhannya, baik di dunia maupun dalam kehidupan alam akhirat. Jadi kalau pemimpin itu baik,
maka dipastikan Allah akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Tadi dipermudah jalan hidupnya, kemudian dipenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga kalau dia memimpin dengan baik, kecil kemungkinan dia itu hidup dengan susah. Jadi kalau ada kesusahan hidup yang harus dievaluasi itu diantaranya bagaimana dia memimpin, bagaimana cara kepemimpinannya. Itu harus dilihat. Kalau baik, pasti dimudahkan jalan hidupnya, pasti dipenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi penghargaan Allah yang kedua kepada setiap pemimpin yang baik itu adalah Allah memenuhi apapun yang menjadi kebutuhan hidupnya, baik di alam dunia ini maupun kelak dalam kehidupan alam akhirat. Kemudian yang ketiga, pemimpin yang baik itu diberikan penghargaan oleh Allah, di mana Allah akan memberikan naungan atau perlindungan kepada dirinya nanti pada hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada yang bisa memberikan naungan atau perlindungan kecuali hanya Allah. Jadi bersyukurlah kalau kita menjadi pemimpin yang baik. Karena semua kita ini adalah pemimpin, minimal pemimpin dalam kehidupan rumah tangga kita. Suami menjadi pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Istri menjadi pemimpin dan tauladan bagi anak-anaknya. Siapapun di antara kita yang baik dalam kepemimpinannya itu, maka akan mendapatkan naungan atau perlindungan pada hari kiamat. Dan yang memberikan perlindungan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Dalam hadis ini Nabi bersabda, sab'atun yuzilluhumullah yaumal qiyamah fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu, imamun adil. Artinya ada 7 golongan, di mana ke-7 golongan ini nanti pada hari kiamat akan diberikan naungan atau perlindungan oleh Allah di saat dimana tidak ada naungan atau perlindungan lain pada hari itu kecuali naungan atau perlindungan Allah. Salah satu dari 7 orang yang mendapatkan perlindungan itu adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang memimpin dengan kebaikan. Jadi beruntunglah kita sebagai orang Islam, hamba-hamba Allah yang beriman, karena Allah memberikan penghargaan kepada kita dengan kepemimpinan kita yang baik itu. Dalam kehidupan alam akhirat, semua kita butuh naungan, semua kita butuh perlindungan. Dan Allah menjanjikan akan memberikan perlindungan itu kepada setiap pemimpin yang baik dalam semua level kehidupan.